Email itu berisi ancaman kalau mereka telah menculik Chloe dan berencana menjualnya di dark web senilai 300.000 euro atau kayak di rupiahan tuh 5,2 miliar lah. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Geng, siapa nih waktu kecil kalau ditanya cita-citanya pengen jadi artis gitu jawabnya? Sampai muncrat gua tuh. Pasti soalnya nih kalian bayanginnya jadi artis enak kali ya. Udahlah terkenal, terus biasanya diundang ke tempat-tempat yang mewah. Terus temenannya juga sama anak-anak hits sama artis-artis juga. Pokoknya kelihatan gaul begitu beken. Jelah bahasa gua lawas banget ya. Ya makanya gak heran kalau zaman sekarang. Yang mungkin dulunya tuh cita-cita pengen jadi artis, pas udah gede kagak kesampean. Jadinya orang-orang ini pada rela melakukan apapun demi viral. Bikin drama-drama sensasi begitu supaya dilihatnya sama orang dapat attention dan bisa jadi artis dadakan istilahnya. Tapi ya wajar aja juga. Secara kan warga plus 62 tuh kalau di sini emang banyak yang suka sama drama-drama dan sensasi macam begitu. Ini gue terlalu excited gitu ya, soalnya awal tahun nih video pertama nih. Kemarin kan nomad doang. Nah jadi jangan heran nih maksudnya kalau jadi banyak orang yang kelakuannya aneh-aneh zaman sekarang. Tapi gengs, ternyata drama-drama sensasi begitu gak cuma terjadi di Indonesia aja loh, melainkan di luar negeri juga. Banyak yang suka melakukan hal-hal begini. Masalahnya drama dalam kasus kali ini nih itu berbuntut panjang dan jadi malapetaka juga nih jatuhnya nih. Ya bayangin aja soalnya cerita ini sebenarnya bermula udah dari tahun 2017 tuh. Lah sampai sekarang udah 2021 nih, belum juga selesai. Jadi drama sensasi ini itu dimulai oleh seorang model asal Inggris bernama Chloe. Dimana tahu-tahu dia nih dinyatakan hilang pada tanggal 12 Juli 2017 saat dirinya lagi pergi ke Milan, Italia. Saat itu masyarakat Inggris langsung geger tuh mengingat statusnya si Chloe yang memang termasuk model ternama di sana. Ya kalau di sini maksudnya bisa diibaratin kayak Dinar Candy kali begitu ya. Coba misalkan tahu-tahu kalau Dinar Candy dikabarin hilang, apakah gak heboh? Itu infotainment. Dan setelah polisi menyelidiki kasus ini, ternyata terdapat indikasi kalau Chloe telah diculik. Nah lo nggak tuh mendengar berita itu, media makin gempar lah. Dan polisi juga sudah mengerahkan seluruh upaya untuk mencari keberadaan si Chloe. Akan tetapi karena memang sudah melewati kewenangan area Inggris, soalnya kan hilangnya di Italia tuh, di Eropa, jadi di luar Inggris begitu, maka akhirnya kasus itu pun ditangani oleh polisi Italia. Nah untuk menemukan keberadaannya Chloe, polisi di Italia nih pasti nyari tahu dong tentang latar belakangnya Chloe nih, terus orang-orang yang diduga berpotensi menculik Chloe, dan gimana sih kira-kira kronologi kejadiannya kok bisa ini Chloe sampai hilang. Nah saat itu dari backgroundnya nih diketahui memang Chloe itu merupakan seorang model panas. Jadi dikata model TikTok kali ya, model Haridang, panas. ya, tapi ini panasnya juga bukan karena demam covid ya. Maksudnya dia suka pakai baju-baju yang seksi begitu. Ya kan tadi gue bilang kalau di sini ibaratnya kayak Dinar Candy tadi tuh. Dan Chloe ini juga tergolong masih muda banget, geng. Saat di 2017 itu usianya masih 20 tahun. Berarti sekarang 2021 24 tahun tuh. Ya masih mudaan gue sih. Tapi walaupun masih muda, Chloe ternyata sudah memiliki seorang anak laki-laki yang pada saat 2017 itu masih umurnya 1 tahun tuh anaknya. Nah saat bekerja sebagai model, Chloe ini bekerja di sebuah agency dan mempunyai manajer bernama Phil Green. Dan Phil ini ditetapkan kayak sebagai saksi mata atau saksi kunci yang berkaitan dengan hilangnya si Chloe. Soalnya dia adalah salah satu orang yang paling tahu banget lah jadwal si Chloe setiap harinya tuh ngapain dan kemana aja. Pokoknya selalu kontak-kontakan. Intinya dia nih yang paling intens lah komunikasinya. Menurut si Phil, kejadian hilangnya Chloe pada saat itu mungkin terkait dengan sebuah tawaran photoshoot pada bulan Maret 2017. Jadi di bulan Maret itu, Chloe mendapatkan tawaran nih untuk melakukan photoshoot di Paris oleh seseorang bernama Andre Lazio. Tapi waktu itu ternyata jadwal yang ditawarkan itu bentrok, nggak bisa pokoknya intinya. Karena si Chloe ini harus pergi ke Dubai. Jadinya itu waktu itu nggak deal tuh tawarannya. Tapi ternyata Andre ini nggak nyerah nih. Pada bulan Mei-nya, dia ngontak Chloe lagi buat ngebooking untuk pemotretan di bulan Juli. Tapi tempatnya diganti, bukan di Paris, jadi di Milan. Gila ya, fotonya beda-beda negara begitu ya. Loh kita paling banter juga kalau foto-foto, kalau nggak di Pasar Minggu, di BSD, paling jauh Pantai Indah Kapuk tuh. Itu juga cuma pakai HP Xiaomi. Ya pokoknya pada saat itu, Phil yang bertugas sebagai manajernya Chloe ini menerima deh kesepakatan tadi karena memang ada beberapa alasannya. Pertama, perusahaannya si Andre ini memang terlihat meyakinkan. Soalnya dia di situ langsung bayar DP kontan sebesar 2.000 euro atau sekitar 35 juta lah. Jadi kelihatan nih serius gitu. Dan pada saat itu si Andre ini juga memberikan alamat lengkap kantornya di Milan dan juga kayak foto-foto studio mereka yang proper banget lah. Ditambah lagi, si Chloe ini kan memang
sudah pernah ketemu sama si Andre nih, yang pertama kali mau ngajuin photoshoot ke Paris tuh. Nah, saat itu si Phil ini mengira kalau Chloe jadinya udah bener-bener kayak kenal lah sama si Andre nih. Selain itu, Milan itu kan adalah kota fashion yang ternama ya, yang bener-bener paten gitu istilahnya. Kalau misalkan terima kerjasama atau tawaran kerjaan ini nih, otomatis itu juga bisa ngebuka peluang Chloe lebih besar lagi untuk mendapatkan karir modelnya yang bisa jadi cemerlang lah istilahnya. Makanya akhirnya tawaran itu diterima. Nah, sesuai perjanjian, pada hari H, yaitu di tanggal 12 Juli 2017, Chloe dari pagi ini udah nyampe tuh dia di Milan. Akan tetapi setelah dia terbang ke Milan tuh udah nyampe, nggak ada kabar lagi dari si Chloe. Nah, si ibunya Chloe ini mulai cemas. Perkara katanya itu bukan kebiasaan putrinya. Menurut sang ibu, tiap kali Chloe pergi kemana aja kayak gitu, pasti dia selalu ngabari kalau udah sampai ke tempat tujuannya. Tapi kok kali ini nggak begitu dia? Apa ini anak abis pulsa apa gimana? Tapi kan nggak mungkin ya. Soalnya Chloe kan model tuh bayaran juga mahal. Nggak kayak kalian yang beli pulsanya ketengan tuh 5.000 buat 2 jam doang tuh pakai Aksis. Nah, karena sang ibu ini nggak bisa menghubungi anaknya si Chloe, akhirnya ibunya ngontak si Phil. Barangkali Phil tahu gitu kabarnya si Chloe. Tapi ternyata si Phil ini juga nggak bisa tuh ngontak si Chloe. Sebelum akhirnya ngapor ke pihak kepolisian, si Phil ini juga udah coba nih ngontak-ngontak orang-orang yang mungkin tahu gitu, tapi nggak ada hasilnya. Keesokan harinya, ternyata Phil ini menerima sebuah email dari akun yang bernama Black Death Group. Dan email itu ditulis oleh seseorang berinisial MD. Tapi itu bukan singkatan Mas Digoyang ya. Jadi kata ini berita yang lagi heboh tuh, Mas Digoyang. Nah, email itu berisi ancaman kalau mereka telah menculik Chloe dan berencana menjualnya di dark web senilai 300.000 euro atau kayak di rupiahan tuh 5,2 miliar lah. Nah, kalian tahu dark web kan? Kalau nggak tahu nih, kalian nonton yang ini dulu nih. Intinya itu adalah bagian internet yang terlarang deh pokoknya. Yang isinya emang banyak tuh jual beli hal-hal yang dilarang begitu, yang ilegal, kayak beli obat-obatan sampai jual beli manusia. Nah, ngelihat email itu, si Phil ini langsung panik lah. Kayak kita kalau dengar berita yang mengejutkan seperti ini, itu kan pasti asam urat langsung naik tuh ya. Langsung lah dia ngehubungin polisi. Sampai tadi tuh kasus ini akhirnya diusut. Nah, kita balik lagi ke kepolisian Italia ya. Setelah polisi Italia ini akhirnya menginterogasi Phil dan mendapatkan cerita yang tadi tuh, mereka melakukan penyusuran nih ke alamat kantor milik si Andre. Setelah sampai di tempatnya, ternyata polisi melihat tidak ada kantor agensi apapun yang ada di alamat tersebut. Pokoknya cuma ada rumah kosong doang lah. Nah, hal itu membuktikan bahwa agensinya bodong dong, palsu. Itu alamatnya alamat palsu tuh kayak ting-ting. Berarti si Andre ini udah ngibul. Tapi anehnya di tempat tadi kan cuma ada rumah kosong doang. Lah di situ ditemukan adanya kopernya si Chloe, gengs. Jadi ya kemungkinannya benar kalau Chloe ini jangan-jangan diculik. Ya kalau nggak diculik, kenapa kopernya kagak dibawa? Ya itu koper kan isinya pasti penting. Nah, mengetahui hal itu, polisi ini bergegas mencari tahu siapa si Andre ini yang akhirnya menjadi tersangka karena di TKP tuh nggak ada petunjuk sama sekali ya. Polisi tuh jadi susah banget untuk mencari keberadaan si Chloe ataupun si Andre. Sampai akhirnya 6 hari setelah Chloe hilang tuh tadi, dan polisi ini masih nyariin ya jatuhnya ya, dan beritanya juga masih naik tuh di mana-mana. Tiba-tiba si Chloe tuh muncul ucuk-ucuk datang ke kedubes Inggris yang ada di Italia untuk meminta perlindungan. Nah, saat itu juga polisi langsung mengamankan dan menginterogasi Chloe selama 12 jam buat nyari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, menurut si Chloe, pada tanggal 12 Juli itu, dia ini emang udah tiba di Milan tuh pagi-pagi. Nah, di situ dia mendapatkan email dari si Andre tentang alamat penginapan atau tempat istirahat di mana si Andre langsung nyuruh Chloe ke tempat tersebut. Tapi waktu sampai ke alamat itu, yang mana itu tadi ada rumah kosong, si Chloe ini kan coba buka pintunya tapi nggak bisa, kekunci, gengs. Akhirnya Chloe ngontak Andre lagi nih untuk ngasih tahu gimana nih solusinya kok rumahnya kekunci. Secara dia nggak tahu mau kemana lagi kan, dan Chloe juga nggak kenal sama siapa-siapa di situ, orang dia sendirian. Nah, waktu Chloe ini nelfon Andre, ternyata yang ngangkat orang lain, dan orang itu bilang kalau Andre-nya ini lagi sibuk dan nggak bisa buat nemuin dia. Makanya si orang lainnya yang ngangkat telepon itu nyuruh si Chloe untuk datang aja langsung deh ke tempat pemotretan. Nanti Andre langsung ke sana juga aja di jam 9, katanya jam 9 pagi. Ya udah, Chloe nurut aja tuh. Akhirnya dia meluncur tuh ke tempat pemotretan. Yang ternyata tempatnya nggak jauh, jadi dia cuma jalan kaki aja dari tempat yang rumah kosong tadi, dan kopernya dia tinggal di situ. Nah, setelah jalan nggak beberapa lama, akhirnya dia ngelihat memang tuh pelang nama agensi yang dimaksud sama si Andre. Oh, itu kali tempat pemotretannya ya. Ya udah, nggak ada curiga apa-apa. Chloe masuk tuh ke dalam. Tapi pas di dalam dia lihat kok sepi banget. Waktu si Chloe lagi celingak-celinguk, tiba-tiba ada orang dari belakang yang langsung menyekap dirinya. Dan orang itu katanya menggunakan masker warna hitam dan menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya si Chloe sampai Chloe-nya ini tuh nggak sadar kayak pingsan. By the way, masker hitam yang gue maksud di sini bukan kayak masker sheet mask charcoal Korea gitu ya, geng. Tapi masker garong penjahat tuh yang warna hitam. Nah, waktu Chloe ini sadar, ternyata tangannya diborgol, terus kakinya juga diikat dan mulutnya dilakban. Udah gitu posisinya dia itu katanya berada di dalam sebuah koper besar dengan resleting yang dibuka. Jadi Chloe ini sadar nih kalau saat itu tubuhnya itu dimasukkan ke dalam koper tuh yang kayak dia jadi meringkuk gitu. Itu serem banget gak sih? Dikira si Chloe ini pakai Shopee kali ya, dibungkus-bungkus. Dan saat itu si Chloe ini akhirnya berhasil membuka lakban yang ada di mulutnya. Terus kemudian dia teriak tuh ke penculiknya yang ternyata lagi nyetir tuh di mobil. Jadi posisinya nih si Chloe lagi dibawa pakai mobil di dalam koper. Nah, karena penculiknya tahu nih Chloe udah sadar, dia ini berhenti di tempat sepi untuk ngelakban mulutnya si Chloe lagi, serta ngubah posisi borgol tangan yang semula di depan tuh menjadi di belakang. Nah, mobilnya akhirnya jalan lagi deh
itu. Terus kira-kira 20 menitan kemudian, mobilnya berhenti lagi dan muncul lagi nih satu orang penculik yang masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian belakang. Nah, pas masuk si penculik yang baru ini ngomong tuh ke Chloe pakai bahasa Inggris yang aksennya katanya jelek. Pokoknya tapi intinya ngomongnya, "Udah kamu tenang aja. Kamu nggak akan kami bunuh kok. Kami cuma mau jual kamu di dark web aja buat jadi PSK." Lah mohon maaf nih. Ini nyuruh tenang tapi bagaimana ya? Kalau ujung-ujungnya juga mau dijual di dark web katanya. Lah ada gila-gilanya nih penculiknya ya. Emang ada gitu orang yang diculik, dibilang ini, "Udah kamu tenang aja, nggak bakal dibunuh kok. Kita juga cuma mau jual kamu doang." Terus yang diculik nih bilang, "Oh alhamdulillah ya, cuma mau dijual nggak dibunuh. Oke sip mas, makasih ya nggak dibunuh ya, dijual aja ya." Kan nggak begitu ya. Nah para penculik itu juga ngomong kalau mereka ada kelompok The Black Death, yaitu adalah kelompok ilegal yang katanya biasa melakukan perdagangan manusia di situs dark web. Mereka ini ngakunya kalau kelompoknya udah gede dan punya link di mana-mana, termasuk ke pemerintahan dan kepolisian. Jadi Chloe diminta jangan coba-coba untuk berontak kalau nggak mau dihabisin lu. Saat itu Chloe yang ngakunya sebenarnya panik, tapi dia coba untuk menenangkan dirinya. Sampai akhirnya mereka ini kayak masuk ke sebuah pedesaan dan Chloe dikeluarkan dari mobil, terus dimasukkan ke sebuah rumah kosong, lalu dia diikat di kursi. Nah Chloe di situ disuntikkan obat lagi tuh, yang akhirnya diketahui obat itu adalah ketamin yang berguna untuk membuat orang tidak sadar. Dan ketika lagi nggak sadar nih, baju Chloe itu toto diganti sama pakai pakaian yang seksi gitu kayak baju-baju renang. Terus perutnya juga kayak dikasih kertas yang bertuliskan The Black Death. Nah tapi nggak cuma dikasih obat penenang aja gengs, Chloe juga diancam kalau di luar rumah tuh katanya banyak orang yang jaga. Jadi jangan sekali-sekali kamu mencoba untuk kabur kalau nggak mau mati. Nah sang penculik ini bilang kalau Chloe akan dijual di dark web seharga 5 miliar tadi tuh. Dan kliennya adalah juragan minyak yang berasal dari Saudi Arabia. Dan biasanya kalau si juragan minyak ini tuh bosen, dia bisa jadiin objeknya itu sebagai makanan singa katanya. Jadi ini Chloe alamat nanti kalau udah bosen dibuat makanan singa. Lah nggak tahu aja nih mereka kalau si Chloe ini jangankan singa, lah dia juga udah biasa jadi korban buaya rawa. Jadi mentalnya kuat tuh ternyata. Karena meskipun takut nih keadaannya, dia tetap berusaha berpikir jernih gimana caranya buat bisa melarikan diri. Nah saat itu dia mencoba melihat situasi nih, melihat sekitar, dan ternyata Chloe sadar ternyata penculiknya di situ ya cuma 2 orang tadi. Soalnya dia nggak ngeliat ada siapa-siapa, ada tanda-tanda orang lain lagi. Jadi omongan-omongan ancaman yang katanya di luar tuh banyak penjaga itu bokis doang nih. Emang jangan percaya makanya sama omongan buaya rawa kan. Karena udah menganalisa situasinya, Chloe mencoba memutar otak nih, diputar atau otaknya putar terus. Akhirnya Chloe menyusun rencana untuk membuat salah seorang dari penculiknya itu bisa naksir sama dia gimana pun caranya. Pokoknya The Power of Betina nih judulnya. Dikeluarin lah itu jurus pemungkasnya. Chloe akhirnya nih ngerayu para penculiknya tuh dengan iming-iming kalau dia bisa bebas dari sana, mereka akan pacaran. Nah karena emang Chloe ini jago ngerayu, akhirnya rencana Chloe ini berhasil. Dia bisa membuat satu penculiknya itu jadi kepincut sama dia. Bahkan si penculik itu membiarkan Chloe ini selalu tidur di dekatnya katanya. Nah setelah digali lebih dalam, 2 penculik itu ternyata kakak beradik gengs, yang bernama Lucas dan Michael. Dan penculik yang naksir sama si Chloe itu yang namanya Lucas. Karena sudah berhasil membuat Lucas kelebak-kelebak, Lucas ini tahu-tahu jadi bucin sampai ngomong ke Chloe dia bakal ngebebasin dia. Saat itu Lucas dibilang ada 2 alasan dia mau ngebebasin si Chloe. Pertama yang jelas karena udah bucin. Dan yang kedua menurut Lucas, di dalam Black Death itu ada peraturan nih kalau kelompok tidak boleh menjual wanita yang sudah pernah melahirkan katanya. Nah berhubung si Chloe ini emang udah punya anak, jadi bisa dikeluarin tuh kartu asnya. Tapi berarti ini kelompok-kelompok kejam begini ada syarat dan ketentuan berlakunya juga ya. Dan sebelum membebaskan Chloe, si Lucas ini sengaja beliin Chloe sepatu coba yang katanya itu biar si Chloe bisa nyaman gitu, biar bisa bebas berjalan. Lah baik banget ya, udah bucin banget itu total. Nah keesokan harinya, ya udah itu adalah hari dimana si Chloe bisa tahu-tahu sampai di kedutaan Inggris tuh di Milan. Setelah semua pengakuan itu diperoleh, pihak kepolisian ini langsung menangkap kedua penculiknya si Chloe tadi tuh, si Lucas sama Michael. Tapi ternyata ada sebuah kejanggalan besar dari cerita-cerita Chloe tadi, di mana kejanggalan itu ditemukan setelah polisi ini menemukan bukti CCTV keberadaan si Chloe bersama Lucas. Nah saat itu, kelihatannya nih si Chloe tidak diculik sama sekali dalam video CCTV tadi. Malahan dia ketawa-ketiwi bareng si Lucas, udah gitu sambil shopping pula, jadi itu CCTV di dalam mall. Dan dari video itu pun juga polisi ini tahu kalau Lucas itu beli sepatunya kagak sendiri, terus dikasih ke Chloe gitu kan kayak ceritanya. Melainkan emang ngajakin si Chloe pergi shopping ke mall, terus membiarkan Chloe buat milih sendiri kamu mau yang mana begitu. Jadi kayak sugar daddy. Yang mana ada penjahat yang begitu, baik amat gitu maksudnya. Ngajakin tahanan shopping terus dibayarin gitu. Misalkan kalau beneran diculik, yaitu si Chloe tinggal teriak aja sih di dalam mall, biar orang pada tahu terus diamanin kan beres ya. Nah saat ditanya mengenai bukti CCTV tadi, akhirnya Chloe ngaku kalau bener dia shopping bareng Lucas. Jadi bukan Lucas yang beliin sepatunya sendiri. Terus Chloe ini ngeles dengan ngomong kalau dia baru mengungkapkan hal itu karena saat dia
diinterogasi pertama kali, dia kondisinya lagi capek banget karena habis diculik kan katanya. Makanya dia ngomong kronologinya itu katanya nggak lengkap. Nah tapi gara-gara video shopping tadi, banyak banget orang nih menganggap kalau ini jangan-jangan si Chloe cuma nyari sensasi doang, nyari-nyari perkara gitu biar tenar di media. Ditambah lagi memang sikap Chloe setelah kembali ke negaranya atau ke Inggris itu kayak nggak menunjukkan trauma sama sekali. Ya gimana sih misalkan ada orang yang udah diculik, terus hampir dijual, hampir nggak selamat, tapi nggak ada muka sedih-sedihnya atau suram gitu. Bahkan balik-balik nih dia sumringah dan pakai baju yang seksi gitu. Pokoknya tampil lah biar hits. Nah hal itu makin memperkuat dugaan dari masyarakat nih. Kalau jangan-jangan nih ada udang di balik bakwan nih. Dan setelah kejadian itu pun, si Chloe ini memecat manajernya si Phil tadi karena dinilai lalai menjalankan tugas. Secara Phil ini dianggap gak teliti lah, gak ngecek agensi yang punyanya si Andre tadi tuh katanya sampai dia bisa diculik tuh si Chloe-nya. Nah pokoknya tapi saat diserbu sama netizen, kalau Chloe ini bilang dia udah sangat stres dan ketakutan perkara kejadian penculikan itu. Nah tapi dia nggak mau masa-masa suram itu bisa menaklukkannya. Makanya dia akan memulai hidup yang lebih bahagia. Jadilah dia makanya kelihatan sumringah begitu. Nah saat di persidangan, Lucas dan Michael yang sudah ditangkap itu nggak pernah ngaku kalau mereka ini menculik Chloe. Lucas bahkan mengatakan dia dari awal memang sudah mengenal Chloe dan semua yang terjadi cuman settingan. Nah saat polisi mencoba mencari jejak komunitas The Black dia tadi, itu polisi tidak menemukan apa-apa. Ya maksudnya komunitas itu tuh fiktif doang, kagak ada. Jadi kayak cerita-cerita Wattpad gengs, halu. Makanya publik nih makan menekan si Chloe dan menyatakan kalau si Chloe ini cuma nyari sensasi doang dengan berita palsu mengenai penculikannya. Tapi yang namanya persidangan itu kan nggak bisa berdasarkan penilaian netizen doang ya. Soalnya benar-benar harus diselidiki nih dan mencari bukti apakah benar adanya kasus penculikan terhadap si Chloe. Ternyata di persidangan, Chloe memenangkan sidang itu loh gengs dan membuat si Lucas ini dihukum 16 tahun penjara. Lah waduh, jadi siapa yang benar nih kalau begini kan? Sementara penculik satunya lagi yang bernama Michael itu masih belum diberi putusan nih sampai sekarang karena sidang dan dramanya nih masih terus berlanjut yang tadi kayak gue bilang dari 2017 sampai 2021 nih belum kelar. Ngalah-ngalahin si Nathan tersanjung nggak? Nah tapi menurut kalian berarti ini gimana nih? Siapa yang benar siapa yang salah? Apakah si Chloe ini benar diculik atau itu berita ngadi-ngadi doang biar namanya bisa naik? Coba komen di bawah ya. Soalnya sampai sekarang belum ada putusan resminya juga nih. Dan si Lucas itu di penjara itu juga salah satunya karena dakwaan telah melecehkan si Chloe. Jadi bukan bener-bener literally karena penculikan gitu maksudnya. Yang mana ya nggak tahu juga kan gimana kejadian yang benernya. Maksudnya bener melecehkan secara paksa atau emang dijebak aja gitu maksudnya. Kan jadi suujon begitu. Tapi kalau bener ini drama settingan, wah gila banget, berani banget ya. Sampai bener-bener ngelibatin hukum gitu maksudnya. Ternyata di sana tuh di luar negeri lebih ekstrim. Orang-orang pada nyari sensasi gengs, lebih ngeri. So itu tadi kasus penculikan model yang katanya mau dijual di dark web tapi belanja shopping-shopping sama penculiknya. Lah itu penculik apa sugar daddy. Jadi bingung aku tuh. Tapi mungkin aja secara Chloe ini kan cantik. Ibaratnya kalau di narkendik yang diculik, lah apa penculiknya itu juga nggak luluh atau pusing gitu denger kelakuannya ya. Yang nggak tahu deh, komen aja di bawah ya menurut kalian bagaimana. Oke ya, thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support. Dan juga boleh minta like-nya ya. Sampai ketemu lagi di kasus Messing selanjutnya. Dadah!